Siapakah aku? Aku adalah Long Chen. Aku memandang rendah langit, Dewa Pil 9 langit yang angkuh dan tak tertandingi, Long Chen. Aku adalah seseorang yang ditipu dan diintimidasi oleh semua orang, seorang pengecut, orang cacat yang tidak berguna dan tidak mampu berkultivasi, Long Chen. Pikirannya dipenuhi kebingungan, dan pada saat yang sama, rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya. Long Chen tidak mampu menghentikan pikiran-pikiran kacau di benaknya dan mengeluarkan rangan kesakitan. Chen Er, kau akhirnya terbangun, syukurlah, ibumu sangat khawatir padamu. Kalau kau mau membual tentang betapa kuatnya dirimu, silakan saja, tapi kenapa kau harus berduel dengan orang-orang itu? Sebuah suara yang ramah dan lembut terdengar di samping telinga Long Chen. Suara itu penuh kebahagiaan dan kenyamanan, tetapi menjelang akhir, suara itu juga tercekat oleh emosi. Long Chen perlahan membuka matanya. Penglihatannya yang kabur berangsur-angsur menjadi lebih jelas, dan wajah seorang wanita muncul di hadapannya. Wanita itu tampak berusia sekitar 30-an dan sangat cantik. Namun, di sudut matanya terdapat beberapa kerutan dalam yang tidak sesuai dengan usianya yang masih muda. Saat ini, wanita itu menatap Long Chen sambil berlinang air mata dengan mata penuh cinta, membuat hati Long Chen terasa hangat. Nak, kau membuat ibumu sangat ketakutan. Saat wanita itu berbicara, matanya semakin merah dan air matanya mengalir deras. Mama. Long Chen menatap wajah yang familiar namun asing itu. Dengan ragu-ragu ia mengucapkan satu kata itu, wajahnya dipenuhi kebingungan. Nak, jangan menakut-nakuti ibumu. Apa kau tidak mengenaliku? Wajah wanita itu langsung panik. Saat itu, seorang pria tua muncul di samping wanita itu. Dia memeriksa Long Chen dan berkata, Nyonya Long, Long Chen mengalami pukulan di bagian belakang kepalanya, jadi mungkin dia perlu istirahat sebentar untuk memulihkan ingatannya. Jangan terlalu khawatir, barusan saya memberi Tuan Muda obat. Energi obatnya belum sepenuhnya larut, jadi biarkan Tuan Muda beristirahat sedikit lebih lama. Nyonya Long menatap Long Chen dengan cemas. Dengan berat hati, ia mengangguk dan mengikuti pria tua itu keluar dari ruangan. Long Chen mendengar pria tua itu menasihati wanita itu dengan lembut dari kejauhan, Nyonya Long, kenyataan bahwa Tuan Muda Long berhasil kembali dengan selamat sudah merupakan keberuntungan yang luar biasa. Jangan terlalu memaksakan diri. Nyonya Long dengan gemetar menjawab, maksud sang alkemis ulung adalah bahwa putraku akan. Pria tua itu, yang dulunya disebut seorang alkemis, menghela napas, otak belakang Tuan Muda mengalami guncangan hebat. Sejujurnya, bisa bangun saja sudah sangat beruntung, namun, dampaknya pasti akan sangat parah. Kehilangan ingatan sangat mungkin terjadi dalam situasi ini. Kedua orang itu perlahan-lahan berjalan semakin jauh sehingga Long Chen tidak lagi dapat mendengar mereka dengan jelas. Namun yang masih terdengar samar-samar olehnya adalah suara isak tangis Nyonya Long. Long Chen menatap kosong ke langit-langit di atasnya sambil merasakan sakit yang hebat di sekujur tubuhnya, terutama di bagian belakang kepalanya yang terasa bengkak dan nyeri. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku Long Chen, dan Nyonya Long adalah ibu kandungku. Bagaimana mungkin aku memiliki perasaan yang begitu asing? Dan semua kenangan yang membingungkan ini, dari mana asalnya? Aku punya kenangan bahwa aku adalah orang yang arogan dan sangat berkuasa, tetapi pada saat yang sama, aku ingat bahwa aku adalah orang yang sering diintimidasi dan diperas, seorang sampah yang penuh kepahitan. Dewa Pil Long Chen si sampah, manakah diriku yang sebenarnya? Apakah aku reinkarnasi Dewa Pil? Ataukah aku perpaduan jiwa Dewa Pil dengan makhluk lemah tak berguna? Pikiran Long Chen dipenuhi pertanyaan yang tak berujung. Pokoknya, itu tidak penting. Aku adalah Long Chen. Entah aku Long Chen sang Dewa Pil atau Long Chen yang tua dan lumpuh, itu tidak berarti apa-apa sekarang. Yang terpenting adalah aku masih hidup. Aku memiliki dua rangkaian ingatan yang bercampur, bagaimana mungkin aku bisa mencoba memperbaiki masalah gila seperti ini? Sebaliknya, yang perlu kulakukan sekarang adalah membiarkan diriku pulih secepat mungkin. Menyadari kondisi tubuhnya saat itu, ia dengan cepat menemukan banyak patahan. Ia mengalami 3 tulang rusuk patah, 1 lengan patah di 2 tempat, dan yang paling parah, otak belakangnya cedera hingga sebagian besar kulit kepalanya hancur. Ia jelas telah menjadi korban serangan yang sangat kejam. Meskipun aku tidak punya cara untuk memadatkan energi, kekuatan spiritualku tampaknya sangat dahsyat. Aku bahkan bisa merasakan segala sesuatu dalam radius 30 meter dari tubuhku. Long Chen merasa terkejut sekaligus senang. Menurut ingatannya yang samar-samar, kekuatan spiritual sangat berharga, terutama bagi para kultivator pil. Untung, entah dia reinkarnasi dari Dewa Pil atau jiwanya hanya berisi campuran ingatan Dewa Pil, dirinya yang sekarang jelas telah memperoleh keuntungan besar. Dewa Pil telah menjalani seluruh kehidupannya, dan sekarang hal itu memungkinkannya untuk memiliki jiwa yang luar biasa kuat, kehebatan macam apa ini? Namun, ketika dia memeriksa tubuhnya dengan saksama, ekspresinya berubah. Akar spiritualku telah diambil.
Tulang spiritual di perutku juga hilang sebagian, sepertinya telah digali. Dan jantungku berlubang, siapa yang begitu kejam dan mengambil akar spiritual, tulang spiritual, dan darah spiritualku? Pantas saja aku tidak bisa berkultivasi. Long Chen benar-benar marah. Kekuatan spiritualnya saat ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Kekuatannya kini cukup kuat baginya untuk segera memecahkan misteri mengapa ia menjadi seorang yang cacat dan tidak bisa berkultivasi. Akar roh terletak di dantian, itu adalah fondasi bagi semua kultivator. Tanpa akar roh, tidak mungkin merasakan energi spiritual langit dan bumi, apalagi menyerapnya untuk kultivasi. Darah roh adalah sesuatu yang dimiliki orang sejak lahir, itu adalah jejak darah yang memberikan bakat bawaan. Meskipun pada dasarnya semua orang terlahir dengan itu, sebagian besar kultivator tidak mengetahui apapun tentangnya. Tulang roh ditemukan di rongga perut seseorang dan sedikit menonjol. Orang biasa tidak akan memiliki tulang roh. Bahkan di antara para kultivator, mungkin hanya 1 dari 10.000 yang memilikinya, yang menandai mereka sebagai seorang jenius. Namun, tulang roh Long Chen jelas kehilangan sebagian dan memiliki tanda-tanda yang jelas bahwa tulang itu telah digali oleh seseorang. Wajahnya menjadi sangat mengerikan. Jika ingatannya tidak bercampur aduk, bagaimana mungkin dia tidak ingat siapa yang telah melakukan ini pada tubuhnya? Meskipun ketiga hal itu sangat berharga baginya, semuanya tidak akan berguna setelah meninggalkan tubuhnya. Jika mereka ingin menyakitinya, mengapa mereka harus menggunakan metode yang begitu kejam? Menggunakan metode semacam ini praktis membuatnya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Namun, kemarahan hanya menimbulkan lebih banyak kemarahan, dan karena dia sudah merindukan mereka, marah tidak ada gunanya. Sebaiknya kau jangan sampai aku tahu siapa yang melakukan ini. Long Chen tak kuasa menahan amarahnya. Ini pukulan yang sangat telak baginya. Dengan memiliki tulang roh, bahkan jika dia bodoh sekalipun, dia tetap akan menjadi seorang jenius. Namun kini, seorang bajingan keji telah membuatnya menjadi orang yang tidak berguna dan tidak mampu bercocok tanam, sehingga ia dipermalukan dan menerima tatapan meremehkan dari hampir semua orang. Tepat ketika Long Chen hendak meledak marah, pintu kamar didorong perlahan hingga terbuka, dan seorang gadis cantik berusia 13 tahun masuk. Dia adalah pelayan Long Chen yang bernama Bao Er. Tuan muda, sudah waktunya minum obat. Obat apa ini? Long Chen sedikit mengendus sambil bertanya. Ini adalah sesuatu yang Nyonya Long bayar dengan harga yang sangat mahal. Ini adalah pil tulang harimau yang dapat menyembuhkan luka tuan muda dengan cepat, jawab Bao Er. Dia membuka kotak kecil berhias di tangannya, memperlihatkan pil obat di dalamnya. Konon pil obat ini berasal dari guru besar Yun Qi. Khasiat obatnya sangat kuat. Melihat benda itu, wajah Long Chen menjadi sedikit aneh. Bahkan mainan seperti ini bisa disebut pil, bentuknya sangat tidak beraturan dan lebih mirip bakso. Bahkan tanpa membahas bentuknya, warnanya benar-benar hitam dan tidak ada sedikit pun kilau. Jika tidak mengeluarkan aroma obat yang sangat samar, Long Chen mungkin akan curiga bahwa itu adalah bola kotoran domba. Setelah menatap benda di tangannya untuk waktu yang lama, Long Chen akhirnya menghela napas. Seseorang yang telah kehilangan lebih dari 80% saripati pil obat itu masih bisa disebut Grandmaster? Long Chen dengan bingung bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa menciptakan sesuatu yang begitu lembut dan lembek. Pil dapat dibagi menjadi 5 tingkatan, tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, tingkat teratas, dan tingkat tak tertandingi. Adapun pil di tangannya, bahkan tidak bisa dikategorikan sebagai salah satu dari 5 tingkatan tersebut. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa ini hanyalah barang cacat. Itu adalah pil sampah. Biasanya, para alkemis pasti tidak akan menjual pil obat semacam ini karena mereka tidak mampu kehilangan pelanggan. Seringkali, pil-pil itu akan diubah menjadi cairan obat atau langsung dibuang. Tuan muda, jangan melamun. Demi mendapatkan pil berharga ini, Nyonya Long sudah menjual perhiasan berharganya sendiri. Anda harus segera meminumnya, desak Bao Er. Long Chen tak kuasa menahan rasa sakit di hatinya. Kesannya terhadap ibunya adalah bahwa ibunya sangat menyayanginya hingga seolah-olah ia tenggelam dalam kasih sayang. Sampai-sampai ibunya hampir tidak pernah menolak permintaannya. Ibunya telah melakukan segalanya untuknya. Ia melahirkannya saat masih muda. Ia dikaruniai kecantikan yang luar biasa sejak kecil, tetapi sekarang ia baru berusia 30-an dan sudah memiliki kerutan di sudut matanya. Melihat kerutan yang dalam itu, Long Chen tahu bahwa ibunya telah berkorban terlalu banyak untuknya. Sambil memandang pil obat di tangannya, ia mengamati bahwa meskipun barang itu cacat, setidaknya bahan obat di dalamnya tidak buruk. Kotoran memenuhi lebih dari 80%-nya, tetapi itu tidak akan menimbulkan masalah dalam menyembuhkan lukanya. Setelah meminum pil obat, Long Chen memerintahkan Bao Er untuk tidak membocorkan berita apapun tentang dirinya, kecuali kepada ibunya tentunya. Meskipun Bao Er tidak begitu mengerti alasannya, dia tetap mempercayai Long Chen dan mengangguk patuh.
Setelah meminum obat itu, meskipun Long Chen tidak memiliki cara untuk menggunakan kultivasi guna menyerap kekuatan obat, ia berhasil mengarahkan energi obat ke lukanya dengan menggunakan kekuatan spiritualnya yang luar biasa, sehingga ia dapat pulih dengan sangat cepat. Pada hari kedua, Long Chen perlahan membuka matanya. Senyum terukir di bibirnya sambil melatih otot-ototnya. Luar biasa, meskipun obat itu cukup buruk, bahan-bahan obatnya sendiri berkualitas tinggi. Selain otak belakangku, sebagian besar lukaku sudah sembuh, dan jumlah energi yang tersisa lebih dari cukup untuk menyembuhkanku sepenuhnya. Ia perlahan berjalan menuju cermin. Melihat pantulannya, ia melihat seorang pemuda tampan biasa saja dengan alis seperti pedang dan mata yang cerah. Long Chen menarik napas dalam-dalam, mulai hari ini, aku, Long Chen, tidak akan lagi menjadi Long Chen yang dulu. Aku akan melampaui yang lain. Meskipun tubuhnya masih agak lemah, berjalan bukan lagi masalah. Long Chen meninggalkan ruangan dan melihat matahari telah terbit dari timur. Setelah berpikir keras selama 1 jam, dia memanggil Bao Er dan memberinya daftar bahan-bahan obat untuk dicari. Namun, ekspresi Bao Er sedikit berubah menjadi malu. Long Chen bertanya-tanya apa yang terjadi sebelum dengan cepat teringat bahwa keluarga Long saat ini sedang sangat kekurangan uang, dan Bao Er tidak punya cara untuk mendapatkan pinjaman. Jika tidak, ibunya tidak perlu menjual perhiasannya sendiri, yang merupakan bagian dari maharnya yang sangat berharga. Keluarga Long saat ini sudah jatuh ke dalam kesulitan yang sangat berat. Sambil meraba-raba sakunya, ia menemukan sedikit lebih dari 80 koin perak. Meskipun jumlahnya tidak banyak, itu cukup untuk membeli bahan-bahan obat yang ada dalam daftarnya. Bao Er bekerja dengan tekun, dan kurang dari 2 jam kemudian, ia berhasil membeli bahan-bahan obat. Long Chen segera mulai mengukur dan membaginya menjadi beberapa bagian sebelum merebusnya dalam mangkuk besar. 6 jam kemudian, cairan obat yang sangat kental mengeluarkan aroma obat yang harum. Saat Long Chen melihat ke dalam mangkuk berisi cairan obat murah itu, senyum muncul di wajahnya. Aku, Long Chen, akan melampaui yang lain, dimulai dari semangkuk cairan obat ini. Cairan obat itu memasuki perutnya, dan Long Chen dengan cepat menggunakan pikirannya untuk mengarahkan energi obat itu ke seluruh tubuhnya, membiarkannya menyatu ke dalam tulangnya. Para praktisi bela diri biasa akan membiarkan energi penyembuhan berasimilasi di dalam dantian untuk menyerapnya, dan baru kemudian menyebarkannya ke seluruh tubuh. Namun, Long Chen tidak memiliki akar roh, oleh karena itu, dantiannya benar-benar kosong dan tidak memiliki cara untuk menyimpan energi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membiarkan energi obat menyebar ke setiap sel. Meskipun cairan obat ini hanya terbuat dari ramuan obat biasa, cairan ini menunjukkan efek pengobatan yang luar biasa setelah melalui kombinasi dan proporsi yang ditentukan oleh Long Chen. Saat energi penyembuhan mengalir ke seluruh tubuhnya, pori-pori yang tak terhitung jumlahnya terbuka. Seolah-olah setiap sel pernah mengalami kelaparan, dan semuanya mulai menyerap energi spiritual langit dan bumi dengan rakus. Ledakan. Ledakan teredam terdengar dari dalam tubuh Long Chen. Meridiannya yang semula tertutup rapat kini terbuka, dan Long Chen tak kuasa menahan rangan tertahan. Ketika orang lain berlatih, mereka akan menggunakan Qi dan Tian untuk secara bertahap membuka meridian mereka selangkah demi selangkah tanpa menimbulkan rasa sakit. Namun, Long Chen tidak bisa melakukannya, dia hanya bisa meminjam sumber energi dari luar. Energi ini seperti air laut yang mengalir ke sungai, sifatnya yang ganas dan dahsyat bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh sembarang orang. Rasa sakit ini, aku pasti akan mengingat rasa sakit ini. Long Chen menggertakkan giginya. Jika bukan karena seseorang yang jahat mencuri akar rohnya, bagaimana mungkin dia terpaksa memilih cara gila seperti ini? Dor dor dor. Ledakan terus-menerus bergema dari tubuhnya saat meridiannya terbuka satu persatu. Setiap kali saluran meridian terbuka, rasa sakit yang hebat akan menghancurkan tubuhnya. Ketika semua meridiannya akhirnya terbuka, Long Chen hampir jatuh koma. Dia harus beristirahat selama 2 jam penuh sebelum perlahan-lahan memulihkan dirinya. Setelah rasa sakitnya mereda, Long Chen merasa pori-pori dari ujung kaki hingga kepalanya terbuka lebar. Dengan setiap tarikan napasnya, ia menyerap energi spiritual langit dan bumi. Bagus sekali, akhirnya aku bisa berlatih kultivasi sekarang karena meridianku telah terbuka. Long Chen merasakan kondisi tubuhnya. Dengan meridiannya yang terbuka, dia akhirnya bisa menyerap energi spiritual dari dunia melalui pori-porinya untuk menyehatkan tubuhnya agar menjadi lebih kuat. Bahkan, meskipun meridiannya baru saja dibuka, perubahan tunggal itu saja sudah mengisi tubuhnya dengan kekuatan. Dia melayangkan pukulan, dan desiran angin yang menyertainya membuat Long Chen tersenyum. Dia tidak menahan rasa sakit itu dengan sia-sia. Bagi kultivator biasa, mereka pertama-tama harus memasuki apa yang disebut alam penginderaan Qi. Hanya setelah mereka mampu merasakan Qi barulah mereka dapat memasuki alam pemadatan Qi. Namun, Long Chen telah menempuh jalan alternatif.
Dengan menggunakan energi penyembuhan untuk secara paksa menghubungkan dirinya dengan ki spiritual langit dan bumi, ia berhasil membuka meridiannya sepenuhnya, yang setara dengan melangkah ke kondensasi ki dalam satu langkah. Namun, tidak bisa dikatakan bahwa dia benar-benar telah memasuki alam kondensasi ki. Meskipun tubuhnya telah diperkuat hingga mencapai tingkat tersebut, alam kondensasi ki melibatkan pemadatan siklon ki di dalam dantian. Tanpa dantian, dia tidak benar-benar berada di alam kondensasi ki. Meskipun aku telah membuka meridianku secara paksa, dantianku yang tidak berguna masih tidak mampu menampung ki sejati. Saat bertarung dengan orang lain, aku tidak mungkin bisa mempertahankannya lebih dari beberapa saat. Ini masih belum cukup baik. Long Chen menelusuri ingatan-ingatan barunya. Hampir semua ingatan barunya hanya tentang alkimia. Namun akhirnya, ia menemukan satu-satunya ingatan yang berkaitan dengan seni bela diri, seni tubuh hegemon 9 bintang. Yang mengejutkan Long Chen dengan menyenangkan adalah bahwa seni tubuh hegemon 9 bintang praktis dibuat khusus untuknya. Itu adalah teknik rahasia yang mampu menggali potensi seseorang lebih dalam lagi. Teknik ini tidak mengolah dantian, tetapi 9 bintang. Ke-9 bintang itu terkandung di dalam tubuh. Setelah semuanya terbentuk, mereka akan setara dengan 9 dantian. Ketika dia melihat itu dalam ingatannya, dia hampir melompat kegirangan. Namun kemudian, saat ia terus memahami teknik ini, ia langsung merasa seolah-olah seember air es telah disiramkan ke tubuhnya. Untuk menguasai seni tubuh hegemon bintang 9 membutuhkan pil obat yang tak terhitung jumlahnya. Untuk memadatkan bintang pertama, bintang Feng Fu, dia praktis membutuhkan energi yang tak terbatas. Jika dia hanya mengandalkan penyerapan energi dari udara, 100 tahun pun tidak akan cukup untuk memadatkannya. Untuk memadatkan bintang pertama, dia membutuhkan sejumlah besar pil obat. Tanpa jumlah pil obat yang sangat banyak itu, dia tidak akan mampu berkultivasi di dalamnya. Keluarga Longnya bangkrut, dan tidak mungkin bagi mereka untuk membeli sejumlah besar pil obat. Aku harus memikirkan cara untuk menghasilkan uang dulu, gumam Long Chen pada dirinya sendiri. Setelah berganti pakaian, dia meninggalkan kamarnya. Saat itu sudah lewat tengah hari, tetapi secara tak terduga hanya sedikit orang yang terlihat di kediaman bangsawan yang luas itu, membuatnya tampak seperti tempat yang sangat sepi. Ayah Long Chen adalah markis penindas perbatasan. Saat ini ia sedang berada di perbatasan barbar. Long Chen dan ibunya harus menanggung banyak tatapan meremehkan dari semua orang di ibu kota kekaisaran selama beberapa tahun terakhir. Meskipun mereka memiliki kedudukan sebagai keluarga bangsawan, dibandingkan sebelumnya, mereka benar-benar miskin. Di seluruh kediaman mereka, hanya ada sekitar 10 pelayan yang melakukan pekerjaan paruh waktu untuk mereka karena mereka tidak mampu mempekerjakan lebih banyak orang. Dapat dikatakan bahwa di antara seluruh kaum bangsawan, mereka adalah keluarga yang berada dalam keadaan paling sulit, dan Long Chen sendiri adalah yang paling miskin di antara kaum miskin tersebut. Kekaisaran Phoenix Cry saat ini berada di zaman keemasan seni bela diri. Pada dasarnya, semua orang berlatih seni bela diri. Namun ternyata, fisik Long Chen yang buruk membuatnya tidak mampu berlatih seni bela diri, menjadikannya seseorang yang akan dicemooh oleh semua orang. Berlawanan dengan Long Chen adalah ayahnya, Long Tianxiao. Dia adalah yang terkuat di generasinya dan dengan dia menjaga perbatasan barbar, bahkan jika suku-suku barbar menyerang dengan brutal, mereka tidak akan mampu melangkah setengah kaki pun ke dalam kekaisaran Phoenix Cry. Long Tianxiao adalah dewa militer generasi ini dari kekaisaran Phoenix Cry, sedangkan Long Chen hanyalah sampah yang bahkan tidak bisa merasakan ki. Mustahil untuk mencegah orang merasa bahwa ayah yang gagah perkasa ini telah memiliki putra yang seperti anjing. Banyak orang akan mencemoohnya, tetapi Long Chen tidak akan peduli. Namun, hari itu, putra markis liar, Zhou Yaoyang, mengejek Long Chen dengan mengatakan bahwa dia bukanlah putra ayahnya. Kemarahan Long Chen langsung melambung tinggi. Zhou Yaoyang jelas-jelas telah menghina ibunya dengan menuduhnya tidak setia. Kemarahan Long Chen bahkan membuatnya kehilangan akal sehat dan dengan gegabah menantang lawannya untuk berduel. Namun, lawannya adalah orang yang kuat di tingkat surga ketujuh dari kondensasi ki, sementara dia hanyalah orang biasa yang bahkan tidak mampu merasakan ki. Pada dasarnya, dia telah meminta untuk dipermalukan. Akibatnya, ia kemudian dipukuli hingga pingsan dan hampir meninggal. Ia dipulangkan dan berita itu menyebabkan Long Chen menjadi bahan ejekan untuk beberapa waktu di ibu kota kekaisaran. Meninggalkan kediamannya yang mulia, Long Chen langsung pergi ke pasar 100 herbal di ibu kota kekaisaran. Di sanalah semua jenis bahan obat berharga dijual. Saat ini yang perlu dia lakukan adalah memahami situasi pasar herbal obat. Di sepanjang jalan, ada cukup banyak orang dan ketika mereka mengenali Long Chen, mereka tak kuasa menahan diri untuk menunjuk ke arahnya dari belakang. Namun, Long Chen sudah terbiasa dengan hal ini. Namun, di saat yang sama, ia tersenyum getir dalam hati. Ayahnya sendiri telah menaklukkan seluruh perbatasan barbar, yang merupakan perbuatan luar biasa dan terpuji yang melindungi seluruh kekaisaran. Namun,
Apa yang telah ia peroleh sebagai imbalannya? Pasangan ibu dan anak ini dibiarkan menderita perundungan dan tatapan menghina di ibu kota kekaisaran, dan Long Chen hampir dipukuli hingga tewas. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai pembayaran kembali? Sekelompok orang yang dilindungi oleh ayahnya semuanya memberikan tatapan merendahkan kepada putranya. Inilah pembayaran kembali yang ia terima? Long Chen mempercepat langkahnya. Meskipun dia tidak takut dengan tatapan seperti itu, dia selalu berakhir sedikit murung. Namun saat ini, jalannya tiba-tiba terhalang oleh sekelompok orang. Ayah, apa kau sebenarnya Long Chen? Kudengar kau dipukuli sampai tak bisa mengenali ibumu sendiri, jadi kenapa kau begitu bersemangat sampai-sampai keluar rumah hari ini? Di hadapan Long Chen berdiri seorang remaja berusia 16 tahun yang mengenakan pakaian mencolok dan mencemoohnya, ditemani oleh dua pengawal. Orang ini juga lahir sebagai pewaris bangsawan dari keluarga aristokrat dan bernama Li Hao. Namun, posisinya dalam kalangan aristokrat tidak tinggi dan statusnya tidak sebanding dengan Long Chen. Lagi pula, di Kekaisaran Phoenix Cry, bangsawan dan status hanyalah hal sekunder karena kekuatan tetaplah yang terpenting. Li Hao berdiri tepat di tengah jalan dan jika Long Chen ingin lewat, dia harus melewatinya terlebih dahulu. Jika itu Long Chen yang dulu, dia pasti sudah berbalik dan berjalan kembali. Tetapi Long Chen yang sekarang menatap Li Hao, menggelengkan kepalanya, dan menghela napas, orang bilang bahkan anjing yang terlatih pun tahu untuk tidak menghalangi jalan. Sepertinya kau bahkan tidak sebaik anjing. Long Chen, sepertinya kau tidak ingat pelajaran yang kuberikan terakhir kali. Jika kau ingin dipukuli hingga hampir mati lagi, ayo bertarung di arena bela diri. Ekspresi Li Hao berubah sebelum mengejeknya sekali lagi. Itulah kenapa kukatakan kau anjing. Pergi saja makan sampah bersama Zhou Yaoyang. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin membuang waktunya untuk orang seperti ini. Dia perlu mengurus urusannya sendiri, jadi dia mulai berjalan melewatinya. Long Chen, kau sendiri yang mencari masalah. Li Hao tak kuasa menahan amarahnya. Ia tak menyangka Long Chen yang selalu pengecut itu akan bertindak begitu keras kepala dan sama sekali tidak memperhatikannya. Ia mengulurkan tangannya untuk menghalangi jalan Long Chen. Long Chen sedikit mengerutkan kening, tetapi tepat ketika dia hendak mengatakan lebih banyak, seseorang berjalan mendekat dan mengumpat Li Hao, Li Hao, kaulah yang mencari masalah. Kau pikir kau siapa sampai berani mengancam saudaraku? Orang yang datang itu adalah seorang pemuda berusia 18 tahun yang sangat tinggi. Tinggi badannya sungguh luar biasa, mencapai 7 kaki, yang lebih tinggi dari mereka berdua dan sangat mengintimidasi. Si Feng, ini bukan urusanmu, sebaiknya kau jangan ikut campur. Ketika Li Hao melihat Si Feng, yang bisa dia lakukan hanyalah bersikap sok tangguh meskipun dia lebih lemah. Si Feng juga seorang pewaris bangsawan yang statusnya hampir sama dengannya, tetapi Si Feng adalah orang yang kuat yang telah mencapai tahap surga ke-8 pengentalan Qi sementara dia hanya berada di tahap surga ke-3 pengentalan Qi. Selain itu, Si Feng memiliki kekuatan bawaan, yang berarti bahwa di antara orang-orang dengan peringkat yang sama dengannya, hanya sedikit yang mampu menandinginya. Karena itu, Li Hao tidak berani menantang Si Feng. Saudara Long Chen, kudengar si bajingan Zhou Yaoyang memukulimu. Bagaimana kalau aku membantumu melampiaskan amarahmu? Si Feng menatap Long Chen dan ekspresinya berubah marah. Long Chen menatap sosok besar di depannya, dan hatinya merasakan sedikit kehangatan. Si Feng adalah satu-satunya di ibu kota kekaisaran yang menganggapnya sebagai saudara. Tidak, terima kasih. Permusuhan yang kurasakan akan kubalas sendiri. Jangan khawatir soal itu. Long Chen tertawa kecil sambil menepuk bahu Si Feng. Ketika Si Feng mendengar Long Chen mengatakan hal itu, dia berpikir bahwa Long Chen mungkin khawatir tentang citranya, jadi dia tidak mengungkit masalah itu lagi. Ayo, ikut aku jalan-jalan, kata Long Chen sambil tersenyum, lalu ia mengajak Si Feng berjalan-jalan. Ketika Li Hao melihat bahwa keduanya menganggapnya hanya seperti udara kosong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat dengan marah, Long Chen, dasar bajingan kecil, kalau kau berani, lawan aku dalam duel. Mereka baru saja berjalan beberapa langkah ketika Li Hao mengatakan ini dan mereka berhenti. Dari lubuk hati Long Chen, terpancar niat membunuh yang kuat saat dia perlahan menoleh. Kau ingin berduel denganku? Suara Long Chen sangat dingin. Setiap kata yang diucapkannya bagaikan pecahan es yang membuat orang gemetar ketakutan. Li Hao tak kuasa menahan rasa merinding. Entah mengapa, ia merasa Long Chen hari ini agak berbeda, tetapi kata-kata besarnya sudah terucap, jadi jika saat ini ia bertindak seperti pengecut, maka ia akan menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota kekaisaran. Selain itu, dia sudah terbiasa menindas Long Chen berulang kali, jadi dengan pengalaman-pengalaman itu, dia mengabaikan rasa takut yang muncul di hatinya. Lumayan, kau berani menerima duel, ejek Li Hao dengan suara lantang. Tidak masalah, namun, saya ingin menambahkan beberapa taruhan, kata Long Chen setelah berpikir sejenak. Menambah taruhan, haha, keluarga Longmu saja hampir tidak mampu mencukupi kebutuhan makan. Lalu apa yang akan kau jadikan taruhan?
kau bisa menggunakan harta keluargamu, atau bagaimana kalau kau menjadi budakku, ejek Li Hao dengan dingin. Namun, yang tidak ia sadari adalah di sudut mulut Long Chen terdapat senyum sinis yang seolah menyimpan niat tersembunyi. Saudara Si, bisakah kau meminjamkan pedang bela dirimu kepadaku? Tanya Long Chen. Ambillah. Si Feng sebenarnya agak berat hati untuk berpisah dengannya, tetapi dia tetap menyerahkan pedangnya. Long Chen mengangguk, dan diam-diam mencatat kebaikan ini dalam hatinya. Kepada Li Hao, dia berkata, pedang bela diri ini bukan kualitas terbaik, tetapi masih bernilai 8.000 koin emas. Untuk hari ini, aku akan menghitungnya sebagai 5.000 koin emas saja. Jika kau menang, kau bisa mengambil pedang bela diri ini, tetapi jika kau kalah, kau harus memberiku 5.000 koin emas. Bagaimana menurutmu? Hati Li Hao bergetar, pedang Si Feng terbuat dari baja berkualitas tinggi dan ditempa oleh seorang ahli. Pasti nilainya setidaknya 8.000 koin emas. Hari ini, si idiot Long Chen ini beneran memutuskan untuk menggunakan hal seperti itu sebagai taruhan. Li Hao sudah lama tertawa terbahak-bahak dalam hati. Dia sekali lagi mencibir, aku tidak tahu, jika seseorang kalah, apakah dia akan mengingkari taruhan? Jangan khawatir, aku, Si Feng, akan menjaminnya. Si Feng tersenyum dingin. Bagus, kalau begitu mari kita pergi ke arena bela diri untuk menandatangani kontrak. Jika hari ini aku tidak menghajarmu habis-habisan, maka di masa depan aku tidak akan menjadi Li Hao. Li Hao tak kuasa menahan kegembiraannya saat berbicara dengan penuh semangat. Wajah Long Chen masih tenang, namun, di matanya tampak sedikit kegelapan. Li Hao hanyalah salah satu antek Zhou Yaoyang, jadi Long Chen tidak pernah memperhatikannya. Tetapi akhir-akhir ini, mereka selalu bersekongkol melawannya, konspirasi tersembunyi macam apa yang ada di sana. Namun, apapun jenis konspirasinya, kebenaran pasti akan terungkap suatu hari nanti. Long Chen langsung berjalan menuju arena bela diri di luar ibu kota kekaisaran. Di Kekaisaran Phoenix Cry, adat istiadat militer sangat populer, sehingga beberapa perselisihan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, sebuah arena pertarungan hidup dan mati telah dibangun di luar ibu kota kekaisaran tempat orang-orang dapat menyelesaikan perbedaan pribadi mereka. Selama kedua belah pihak setuju dan menandatangani kontrak arena bela diri, maka begitu mereka memasuki arena bela diri, meskipun mereka membunuh lawan mereka, mereka tidak akan menerima hukuman apapun dari ibu kota kekaisaran. Pada sebagian besar hari, tempat ini dipenuhi dengan keramaian yang ramai, dan hari ini pun tidak berbeda. Namun, setelah beberapa pertandingan berakhir, dua anak muda berjalan ke atas panggung dan menyebabkan kegaduhan. Bukankah orang itu Long Chen? Mengapa dia datang ke sini? Ya, kemarin dia hampir dipukuli sampai mati. Aneh kan dia ada di sini hari ini? HMPH, aku yakin dia sudah tidak ingin hidup lagi dan ingin menyuruh seseorang memukulinya sampai mati di sini. Ayahnya, Long Tianxiao, mungkin disebut Markis Penindas Perbatasan dan merupakan dewa militer generasi ini, tetapi orang-orang yang memberinya gelar dewa militer adalah orang-orang miskin yang harus menderita akibat perang dan konflik. Di ibu kota kekaisaran, yang dipenuhi orang-orang kaya, semua orang hidup dalam kedamaian dan kemakmuran, oleh karena itu, orang-orang tidak menempatkan Long Tianxiao, yang lahir dari keluarga biasa, pada tingkatan yang sama dengan mereka. Dan dengan demikian, hanya sedikit orang di seluruh ibu kota kekaisaran yang menghormati Long Chen. Long Chen, dasar sampah, kenapa kau kembali? Bukankah kau hanya menghambat jalannya pertandingan tanpa alasan? Siapa yang mau melihat kemampuan bela dirimu? Cepat pergi. Ya, kalau kamu mau bunuh diri, carilah tempat yang sepi. Tak seorang pun mau melihat sampah sepertimu, jadi berhentilah membuang waktu kami. Dalam sekejap, ratusan penonton itu semuanya mengumpat dengan keras, tak seorang pun dari mereka menyembunyikan rasa jijik mereka terhadap Long Chen. Namun, di sudut yang biasa saja di kejauhan, dua gadis berkerudung sedang mengamatinya dengan penuh perhatian. Saudari, apakah itu tunanganmu? Mengapa dia tampak begitu biasa saja? Bahkan tidak ada sedikit pun perubahan pada tubuhnya, ujar salah satu gadis dengan kecewa. HMPH, kalau ayahku tidak begitu egois, dia tidak akan mengatur pernikahanku saat aku bahkan belum lahir. Sungguh menjengkelkan, jawab gadis lainnya. Di arena bela diri, Long Chen bahkan tidak memperhatikan kedua gadis yang memata-matainya, dan dia juga sama sekali tidak menanggapi ejekan kerumunan. Dia hanya menatap Li Hao dengan acuh tak acuh. Li Hao menunjuk ke arah keributan orang-orang dan mencibir. Lihat, kau sampah yang tidak diinginkan, dan jika kau pintar, kau akan membenturkan kepalamu sendiri dan mati. Long Chen terus menatapnya dengan acuh tak acuh, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dong! Bunyi lonceng terdengar, menandai dimulainya duel. Saat lonceng itu berdentang, hidup dan mati hanya dipisahkan oleh garis tipis. Karena bunyi lonceng, kerumunan yang semula ribut menjadi hening. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Siapa yang tahu kapan nyawa seseorang akan berakhir?
Saudari, tunanganmu ini sepertinya tidak memiliki basis kultivasi sama sekali, sementara lawannya berada di tingkat surga ketiga pengentalan Ki. Apakah kau tidak khawatir? Tanya gadis itu. HMPH, apa gunanya aku khawatir? Kematiannya tidak apa-apa, itu tidak ada hubungannya denganku. Gadis satunya mendengus acuh tak acuh. Namun meskipun mengucapkan kata-kata itu, dia sudah mengeluarkan jaring sutra yang sangat aneh dan kuno. Hehehe, jangan bilang kau tidak peduli, kau sudah mengeluarkan senjata bela dirimu. Sepertinya kau masih peduli, dan kau tahu, meskipun bakat kultivasinya payah, dia tidak terlalu jelek. Bagaimana kalau begini, jika kau tidak menginginkannya, kau bisa memberikannya padaku saja, canda gadis lainnya sambil tertawa. Bagaimana mungkin seseorang diberikan begitu saja padamu? Jika kau menyukainya, kau bisa menunggu sampai aku membatalkan perjodohan ini. Setelah itu, kau bisa melakukan apapun yang kau mau, jawab wanita lainnya dengan marah. Hehehe. Di arena bela diri, Long Chen dari awal hingga akhir tetap tenang seperti air. Jika dibandingkan dengan dirinya kemarin yang menggeram penuh amarah, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Long Chen, saat kematianmu sudah dekat, kau tiba-tiba memutuskan untuk tenang? Jangan khawatir, karena taruhan yang kau ajukan, aku tidak akan memukulmu sampai mati hari ini. Li Hao sangat arogan dan percaya diri. Kau banyak bicara omong kosong. Cepat serang aku masih ada urusan nanti, jawab Long Chen dengan sedikit tidak sabar. Karena seluruh penonton sangat hening, setiap kata yang diucapkan Long Chen berhasil sampai ke telinga kerumunan, dan dalam sekejap mata semua orang yang menyaksikan arena bela diri itu meledak dalam ejekan dan cemoohan. Li Hao, apa yang masih kau tunggu? Cepat pukul anak ini sampai mati. Dia benar-benar membuat kita merasa sangat malu. Beberapa orang yang hadir mengenali Li Hao, jadi mereka memanggilnya. Senyum sinis muncul di wajah Li Hao, dan dia tidak lagi ragu-ragu. Kekuatan tingkat surga ketiga pengumpulan Ki-nya meledak sepenuhnya. Kakinya sedikit menekan arena bela diri, dan dia segera melesat ke arah Long Chen, melayangkan tinjunya. Ketika Li Hao mulai menyerang, kerumunan di bawah bersorak gembira, penampilan Li Hao saat ini tampak sangat gagah dan tampan. Serangan yang bagus, ini adalah tinju pohon giok angin. Sebagian orang menyadari tindakan itu dan bersorak. Namun, ekspresi kedua gadis yang berada di kejauhan dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Long Chen pun ikut mencibir. Jurus bodoh seperti ini, yang penuh kesalahan, masih bisa digunakan melawan musuh? Kepalan tangan itu menghantam ke arahnya dan angin kencang berdesir saat mendekat, tetapi Long Chen tampaknya sama sekali tidak menyadarinya dan tidak bergerak sedikit pun. Haha, sampai ini bahkan tidak tahu cara menghindar, cemooh beberapa orang di bawah panggung. Namun, tepat ketika ejekan itu baru saja diteriakkan, tinju Li Hao berhenti tepat 1 inci dari wajah Long Chen. Kerumunan yang tadinya mengejek tiba-tiba terdiam sepenuhnya. Mereka memperhatikan bahwa salah satu kaki Long Chen telah mengayun dan menendang Li Hao dengan keras di area antara kedua kakinya. Li Hao yang tadinya berseri-seri bahagia dan anggun, kini memiliki ekspresi seperti terong ungu. Tendangan Long Chen jelas menyebabkan rasa sakit yang sangat hebat padanya, membuat fitur wajahnya berubah dan mencegahnya bergerak. Namun, Li Hao mungkin tidak bisa bergerak karena kesakitan, tetapi Long Chen bisa. Dalam jeda singkat itu, Long Chen mencengkeram rambut Li Hao, menariknya dengan kuat sambil juga menendangnya dengan lututnya. Bam bam bam. Long Chen menyelesaikan aksinya dengan cara yang sangat menyegarkan dan dalam waktu singkat, gerakan ritmisnya yang kuat dan cepat memberikan pertunjukan yang sangat intens kepada orang-orang. Suara tulang patah yang mengerikan terdengar dari tubuh Li Hao. Hidungnya sudah remuk, seluruh wajahnya berlumuran darah, dan dia sendiri sudah kehilangan kesadaran. Untuk sesaat, bahkan satu suara pun tak terdengar dari kerumunan. Tak seorang pun menyangka bahwa seseorang yang kuat di tingkat ketiga kondensasi Ki akan dikalahkan oleh orang rendahan yang tidak memiliki dasar kultivasi dengan begitu cepat. Terlebih lagi, dia melakukannya dengan cara yang paling bersih dan efisien. Hasil seperti ini merupakan tamparan keras bagi orang-orang yang telah mengejeknya. Bahkan dua gadis yang mengamati dari kejauhan pun benar-benar terkejut. Meskipun Li Hao bukan siapa-siapa bagi mereka dan bisa dengan mudah dibunuh hanya dengan lambaian tangan. Namun Long Chen berbeda dari mereka. Sejak awal, Long Chen tidak menggunakan sedikit pun energi spiritual dan sepenuhnya mengandalkan kemampuan orang biasa untuk mengalahkan Li Hao. Long Chen menang. Sebuah suara terdengar dari seorang pria tua di bawah panggung yang sering bertugas mengurus arena bela diri dan pendaftarannya. Perut Long Chen terasa bergejolak hebat beberapa kali, dan hanya dengan tekad yang kuat ia berhasil menghentikan dan menekan niat membunuh di dalam dirinya. Saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membunuh orang. Dia telah tertindas begitu lama, dan sekarang setelah dia meledak, sulit baginya untuk menariknya kembali. Namun, seperti yang dilihat dunia, tindakan Long Chen tampak seperti karena kekurangan kekuatan, seolah-olah dia terengah-engah.
Long Chen berjalan turun dari panggung menuju pria tua itu dan menerima pedang yang telah ia gunakan sebagai taruhannya, serta sebuah kartu kristal berisi 5.000 koin emas. Aturan di sini menyatakan bahwa mereka harus menyerahkan taruhan kepada wasit sebelum pertandingan, untuk menunjukkan bahwa itu adil dan juga mengurangi kemungkinan siapapun mundur selama pertandingan. Setelah menerima pedang bela diri, Long Chen langsung mengembalikannya kepada Si Feng. Sambil meletakkan kartu kristal ke dalam jubahnya, dia tak kuasa menahan rasa gembira. Meskipun 5.000 koin emas bukanlah jumlah yang besar, itu bisa sedikit membantu meringankan situasi sulit yang dialami keluarganya. Sudah sangat lama sejak mereka menerima tunjangan dari kekaisaran, dan saat ini keluarga Long dengan cepat mencapai titik di mana mereka bahkan tidak mampu membeli makanan yang layak untuk dimakan. Di bawah tatapan penuh perhatian dari banyak orang, keduanya pergi dengan tenang. Kedua gadis itu memperhatikan Long Chen pergi dan segera setelah itu, mereka juga menghilang. Kabar bahwa Long Chen telah mengalahkan Li Hao tampaknya menyebar dengan cepat. Dalam waktu singkat, seluruh ibu kota kekaisaran mengetahuinya. Berita itu membingungkan banyak orang, bagaimana mungkin seorang pecundang yang tidak bisa berlatih bela diri bisa menjadi begitu sulit dihadapi. Namun, meskipun banyak orang yang menyaksikan langsung kejadian itu dan juga mendengar kabar bahwa Li Hao harus digendong kembali ke kediamannya, masih cukup banyak orang yang belum bisa sepenuhnya menerimanya. Long Chen ingin membagi penghasilannya dengan Si Feng, tetapi Si Feng sama sekali tidak mau. Pada akhirnya, dia dengan cepat membuat alasan bahwa dia ada urusan lain sebelum buru-buru pergi, bahkan tanpa bertanya kepada Long Chen bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat. Mengingat kebaikan hati Long Chen, ia langsung pergi ke pasar 100 herbal. Setelah memasuki pasar 100 herbal, Long Chen meminta katalog bahan-bahan obat yang mereka jual. Di atasnya terdapat catatan yang sangat jelas mengenai nama dan harga berbagai bahan obat. Long Chen melihat sebagian besar bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil Feng Fu. 1. Untungnya, bahan obat untuk pil Feng Fu tidak terlalu langka. Namun, melihat harganya, jantung Long Chen hampir berdarah. Koin emas yang dimilikinya sekarang hanya cukup untuk membeli 3 porsi bahan obat. Namun, ia tidak bisa menghabiskan semuanya untuk bahan-bahan obat tersebut karena ia masih perlu membeli tungku obat untuk pemurnian, serta membeli beberapa bahan obat cadangan lainnya. Beberapa koin emas yang dimilikinya seperti secangkir air yang mencoba memadamkan gerobak yang terbakar. Namun, tidak membelinya juga tidak dapat diterima, jadi Long Chen menggertakkan giginya dan menghabiskan 1.200 koin emas untuk membeli tungku perunggu dengan kualitas terburuk. Dia juga membeli satu set bahan obat untuk pil Feng Fu serta sejumlah besar bahan obat untuk bubuk pemulihan energi. Pada saat Long Chen meninggalkan pasar 100 herbal, jumlah uang di kartu kristalnya hanya 500 koin emas. Setelah pulang ke rumah, Long Chen langsung menuju kamarnya. Dengan mengunci pintu rapat-rapat, ia memerintahkan Bao Er untuk memberitahu semua orang bahwa ia tidak boleh diganggu. Dia tahu bahwa ibunya akan mendengar kabar bahwa dia sekali lagi pergi untuk berkompetisi dalam seni bela diri. Karena takut ibunya akan khawatir, dia sengaja menyuruh Bao Er untuk memblokir ibunya. Lagi pula, tidak terjadi apa-apa padanya, dan ibunya seharusnya tidak terlalu khawatir. Saat ini, dia harus memanfaatkan setiap detik dari setiap menit untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Dia yakin bahwa kesulitan yang dihadapi keluarga Long saat ini tidak sesederhana kelihatannya, dan dia merasakan datangnya krisis. Energi spiritual dalam tubuh Long Chen mulai bergerak, dan segumpal api muncul di tangannya. Ini adalah api pil yang terkumpul milik kultivator pil. Namun, ketika Long Chen melihat bola api ini, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, api ini terlalu lemah. Api pil terbentuk dari energi spiritual kultivator pil, dan melalui metode pengoperasian khusus, energi itu dipadatkan menjadi api energi spiritual. Namun, suhu api pil Long Chen saat ini sangat rendah, bahkan jika dibandingkan dengan api pil biasa lainnya. Selain itu, Long Chen menemukan bahwa tanpa dantian yang mendukungnya, dia tidak dapat mempertahankan api pil selama lebih dari 1/4 jam, yang jauh dari cukup waktu untuk memurnikan pil obat. Long Chen tersenyum getir. Namun, untungnya dia memiliki rencana cadangan, yaitu memurnikan bubuk pemulihan energi terlebih dahulu. Setelah memasukkan bahan-bahan obat ke dalam tungku, dia memurnikannya satu persatu. Kali ini, dia tidak menggunakan api pilnya, melainkan menggunakan api biasa dari kayu. Setelah semua bahan obat dimurnikan, ia memasukkannya ke dalam kendi berisi air untuk membentuk cairan pemulihan energi, dan setelah beristirahat sejenak, Long Chen menarik napas dalam-dalam dan mempersiapkan diri untuk secara resmi memulai pemurnian pil Feng Fu. Rumput 9 yin, pemurnian selesai. Akar naga bumi, pemurnian selesai. Benih api, pemurnian selesai. Lebih dari 30 jenis tanaman obat dimurnikan satu persatu, menghabiskan waktu lebih dari 2 jam dari Long Chen dan membuatnya bermandikan keringat. Proses pemurnian pil tidak sama dengan sekadar merebus obat.
Setiap saripati dari ramuan obat harus diekstrak sekaligus menghilangkan kotorannya, sehingga membentuk bubuk. Namun, api di tangan Long Chen kualitasnya terlalu rendah dan bubuk halus tersebut masih mengandung terlalu banyak kotoran sehingga tidak ideal. Meskipun demikian, ini adalah satu-satunya metode yang dia miliki. Pertama-tama, tingkat kultivasi Long Chen tidak ada, sehingga dia tidak memiliki kekuatan yang diperlukan untuk mempertahankan api pil, yang membuat kekuatannya lemah. Kedua, saat ini, Long Chen tidak memiliki kesempatan atau kemampuan untuk menaklukkan api yang berbeda, jadi dia hanya bisa puas dengan apa yang dimilikinya. Namun, keinginan untuk berlatih metode alkimia tidak hanya membutuhkan api pil yang kuat, tetapi juga energi spiritual yang dahsyat, dan persyaratan terpenting adalah kekuatan spiritual yang sangat kuat. Dua persyaratan lainnya tidak terlalu sulit. Adapun api pil, selama Anda melakukan semua persiapan yang tepat, Anda dapat menangkap hewan ajaib atribut api dan secara bertahap menjinakkannya menjadi hewan peliharaan. Dengan memanfaatkan api hewan ajaib tersebut, Anda dapat menundukkannya dan mengembangkannya menjadi api Anda sendiri. Lebih dari 99% alkemis yang cakap menggunakan api binatang buas. Hanya segelintir orang, yang memiliki warisan kekuatan yang sangat kuno, yang mampu mengendalikan api roh yang sangat misterius dan mistis yang terdapat di langit dan bumi. Api roh adalah api yang memiliki jiwanya sendiri dan menurut ingatan Long Chen, dia sebelumnya pernah mengendalikan api roh yang sangat dahsyat. Namun, betapapun hebatnya dia di masa lalu, saat ini dia hanya bisa menggunakan api sampah ini untuk memurnikan pilnya. Lagi pula, hal-hal dalam ingatannya bukanlah hal-hal yang bisa dia bawa keluar. Setelah beristirahat secukupnya, Long Chen menarik napas dalam-dalam. Dia meletakkan lilin di tangannya dan nyala api kuning muncul. Lumayan, setelah melalui proses penyempurnaan, kekuatan apinya sedikit meningkat. Yah, setidaknya lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Setelah secara berturut-turut memurnikan sari 7 obat yang berbeda, dia melemparkannya ke dalam tungku. Kekuatan spiritualnya meledak dan api di tangan Long Chen tiba-tiba berfluktuasi. Dibandingkan sebelumnya, sekarang kekuatannya beberapa kali lebih besar. Menggunakan kekuatan spiritual untuk menopang api. Jika alkemis lain melihat ini, bukankah mereka akan terkejut sampai mati? Long Chen tersenyum getir. Kekuatan spiritual adalah dasar dari setiap pemurnian pil. Pada saat pemurnian, dibutuhkan sejumlah besar kekuatan spiritual untuk mengendalikan suhu. Jika terjadi sedikit saja penyimpangan, itu akan membuang semua upaya sebelumnya dan Anda akan berakhir memurnikan tumpukan abu pil. Terlebih lagi, jika pil obat tersebut memiliki kekuatan obat yang sangat besar, maka Anda bahkan dapat menyebabkan ledakan tungku. Sebagian besar alkemis tidak akan mulai menggunakan kekuatan spiritual mereka di awal proses pemurnian. Mereka hanya akan menggunakannya menjelang tahap akhir, ketika pil tersebut hampir terbentuk, untuk mengendalikan kekuatan api dengan sangat hati-hati. Lagi pula, itu adalah waktu kritis dalam pembentukan pil tersebut. Pada saat itu, suhu api harus terus berubah, kadang tinggi dan kadang rendah, dan melakukan hal itu membutuhkan konsumsi kekuatan spiritual yang besar. Jika pada saat itu kekuatan spiritual sang alkemis sudah habis, maka tungku pil tersebut pada dasarnya dapat dianggap tidak berguna. Namun, Long Chen justru mulai menggunakan kekuatan spiritualnya sejak awal proses pemurnian. Selain itu, dia menggunakan kekuatan spiritual yang berharga ini hanya untuk meningkatkan kekuatan api, memperlakukannya seperti kayu bakar. Alkemis manapun pasti akan marah dan mengutuknya karena melakukan hal itu. Bahkan jika seseorang adalah orang yang ceroboh dan boros, tidak ada yang akan benar-benar menghabiskannya seperti ini. Namun Long Chen tidak khawatir. Menurut ingatannya, kekuatan spiritualnya sudah tidak kalah dibandingkan dengan alkemis biasa. Tingkat kultivator pil meliputi murid pil, ahli pil, guru pil, raja pil, kaisar pil, leluhur pil, yang terhormat pil, santo pil, dan dewa pil. Pil Feng Fu adalah pil obat tingkat pertama dan umumnya, kultivator pil yang telah mencapai peringkat murid pil dapat memurnikan pil obat tingkat pertama. Ingatan Long Chen saat ini juga mencakup ingatan dewa pil, jadi dia benar-benar memahami kemampuannya saat ini. Ketika Long Chen terbangun, kekuatan spiritualnya telah berubah menjadi sangat kuat dibandingkan dengan dirinya yang sebelumnya lemah, oleh karena itu, Long Chen memenuhi syarat untuk menggunakan kekuatan spiritualnya dengan cara seperti itu. Tungku pembuatan pil di depan Long Chen sedikit bergetar, mengeluarkan suara dengung yang samar. Hehe, dengan meningkatkan kekuatan api, kecepatannya meningkat cukup banyak. Dia buru-buru melemparkan 3 bahan obat lagi ke dalam tungku, namun, dahi Long Chen sudah berkeringat saat itu. Dengan tergesa-gesa mengambil sedotan, ia memasukkan salah satu ujungnya ke dalam botol obat yang berisi cairan pemulihan energi dan dengan cepat meminum seteguk. Ketika cairan pemulihan energi memasuki perutnya, pori-pori di seluruh tubuhnya terbuka dan mulai menyerap energi spiritual antara langit dan bumi dengan sangat cepat.
Energi spiritualnya yang semula hampir habis pun pulih dengan cepat. Inilah yang telah Long Chen persiapkan sebelumnya. Tanpa itu, tidak mungkin baginya untuk memurnikan pil Feng Fu. Dengan levelnya saat ini, akan menjadi lelucon jika dia benar-benar bisa memurnikan pil sendiri tanpa bantuan apapun. Dengan sedotan di mulutnya, sesekali ia akan menyesap lagi cairan pemulihan energi untuk mengisi kembali energi spiritual tubuhnya. Dengan energi spiritual Long Chen yang terisi kembali, kekuatan spiritualnya dapat menunjukkan betapa dahsyatnya, dan hanya 2 hari kemudian Long Chen mulai merasa sedikit kelelahan. Itu adalah tanda bahwa kekuatan spiritualnya telah sebagian besar habis. Namun, saat ini, bahan-bahan obat telah terserap ke dalam tungku pil, sehingga yang tersisa hanyalah penyelesaian akhir. Aroma obat pun mulai memenuhi udara. Meskipun kesan Long Chen tentang pil obat tingkat pertama adalah bahwa pil itu sangat mudah dimurnikan sehingga bisa dilakukan dengan mata tertutup, dirinya saat ini bukanlah dewa pil yang sama seperti dalam ingatannya. Takdirnya telah sepenuhnya berubah dan mengatakan bahwa dia tidak gugup adalah sebuah kebohongan. Berdengung. Tiba-tiba, bagian dalam tungku pil mulai bergetar, mengeluarkan serangkaian suara mendengung. Energi di dalam tungku pil juga mulai mengamuk. Long Chen sama sekali tidak panik, sebaliknya, dia bahkan mulai tersenyum. Ini adalah indikasi terbentuknya pil tersebut dan juga saat-saat paling kritis dalam proses pemurniannya. Kekuatan spiritualnya sepenuhnya aktif tanpa ada sedikit pun yang tersimpan sebagai cadangan. Api di tangannya tiba-tiba meledak, dan kekuatan tak berwujud menyegel seluruh tungku pil dengan rapat. Teknik ini disebut segel langit kunci bumi, dan merupakan sesuatu yang ia ciptakan dari ingatannya. Teknik ini digunakan untuk mencegah ledakan pil dan juga ledakan tungku. Selain itu, teknik ini sangat praktis dan dalam waktu singkat dapat menyegel energi obat di dalam tungku pil, sehingga tidak banyak yang bocor keluar. Para alkemis normal akan melakukan ini pada langkah terakhir karena ketika pil obat menjadi tidak terkendali, ada kemungkinan untuk menstabilkannya dengan mengambil tindakan yang lebih lembut. Meskipun melakukan hal itu akan mengurangi bahaya secara signifikan, sebagian besar sari obat akan hilang, dan oleh karena itu, kualitas pil obat hanya akan biasa saja. Bang! Setelah kekuatan spiritual Long Chen sepenuhnya ditekan, tungku pil mengeluarkan suara teredam. Setelah itu, semuanya menjadi sunyi. Tungku pembuatan pil itu sudah menjadi tenang. Long Chen tak kuasa menahan napas. Seluruh tubuhnya basah kuyup oleh keringat, dan ia merasa sangat pusing hingga seolah langit berputar. Ketika merasa sedikit lebih baik, ia dengan bersemangat membuka tungku itu. Tangannya bahkan gemetar saat ia mengambil 5 pil yang sangat bulat. Sambil memegang pil-pil itu di tangannya, aroma obat yang pekat memenuhi seluruh ruangan. 2 pil kualitas rendah dan 3 pil sampah. CK, mengatakannya dengan lantang benar-benar membuatku kehilangan muka sampai rasanya mau mati. Wajah Long Chen menunjukkan betapa bersemangatnya dia, tetapi dia tetap mendesah. Setelah menatap kosong sejenak, dia tak kuasa menahan tawa. Ia memiliki campuran ingatan seumur hidup dari Dewa Pil bersama dengan ingatan dirinya saat ini. Rupanya, Dewa Pil itu benar-benar sangat sombong. Dia sendiri tidak peduli kehilangan muka, dan dia dengan cepat dan hati-hati memeriksa pil-pil di tangannya. Terdapat 2 pil obat berkualitas rendah dengan bentuk bulat sempurna dan aroma pil yang memenuhi udara. Aroma tersebut menyegarkan pikiran dan membangkitkan semangat seseorang saat dihirup. Long Chen tak kuasa menahan luapan kegembiraannya. Lagi pula, 1 pil obat yang berhasil bisa dijual di ibu kota kekaisaran dengan harga setidaknya 10.000 koin emas. Selain itu, bahkan 3 pil sampah di tangannya jauh lebih baik daripada pil obat yang dibelikan ibunya, terutama karena setidaknya 30% sari obat telah disegel ke dalam pil tersebut. Pil obat yang hanya mengandung 50% saripatinya akan disebut berkualitas rendah, dan lebih dari 80% dari semua pil obat hanya berkualitas rendah. Jika sari obatnya mencapai 60%, itu akan menjadi kelas menengah, 70% akan menjadi kelas tinggi, 80% akan menjadi kelas teratas, 90% akan menjadi kelas tak tertandingi, dan untuk 100%, hehe. Saat ini Long Chen tidak terlalu memikirkannya karena itu terlalu jauh untuk dirinya saat ini. Sebagian orang mungkin bertanya-tanya tentang perbedaan antara kandungan sari obat 50 dan 60%. Apakah perbedaannya signifikan? Bukankah mengonsumsi 2 pil obat berkualitas rendah akan jauh lebih efektif daripada 1 pil berkualitas menengah? Jika seseorang mendengar Anda mengajukan pertanyaan ini, mereka mungkin akan tersedak ludah mereka sendiri. Di dalam pil obat tidak hanya terdapat sari obatnya, tetapi juga kotoran. Kotoran ini tidak dapat diserap oleh tubuh, dan yang terpenting, kotoran ini akan menetralkan sebagian sari obat yang telah diserap. Pepatah bahwa setiap obat memiliki efek sampingnya sendiri bukanlah sekadar ungkapan sehari-hari, melainkan sebuah kebenaran yang pahit. Selama proses pembuatan pil, sulit untuk menghindari akumulasi racun pil.
Racun semacam ini, jika tidak dikonsumsi terlalu sering, tidak akan menimbulkan efek yang besar. Namun bagi para kultivator, pil obat seringkali merupakan tindakan penyelamatan nyawa, dan siapa yang tahu berapa banyak pil yang akan dikonsumsi seumur hidup. Ketika racun pil dalam tubuh mencapai tingkat tertentu, itu akan menjadi racun yang mengancam jiwa. Racun dalam pil merupakan salah satu racun yang paling sulit dihilangkan. Racun tersebut menembus jauh ke dalam daging, tulang, dan bahkan jiwa. Namun, semakin tinggi kualitas pil obat, semakin sedikit racun yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, khasiat obat dari pil obat kelas menengah lebih dari 10 kali lipat lebih besar daripada pil obat kelas rendah. Sedangkan untuk perbedaan harga, setidaknya 100 kali lipat lebih besar. Setelah mengumpulkan 5 pil obat dan membersihkan tungku obat, Long Chen tidak tahan lagi dan tertidur lelap. Setelah tidur selama waktu yang tidak diketahui, dia merasakan dua tangan membelai pipinya dan dapat mendengar beberapa gumaman bernada rendah, tetapi dia terlalu lelah dan tidak mampu bangun. Ketika Long Chen kembali sadar, waktu sudah menunjukkan 3 hari kemudian. Perutnya keroncongan karena lapar, dan dia melahap makanannya sebelum kembali mengasingkan diri. Setelah meminum 1 pil sampah, dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengarahkan energi pil obat tersebut memasuki titik Yongquan, 1, di telapak kakinya. Itu adalah lokasi bintang pertama dari seni tubuh hegemon 9 bintang, posisi bintang Feng Fu. Dor! Kaki kiri Long Chen bergetar. Energi yang kuat berasal dari telapak kakinya, dan tanah di bawahnya dipenuhi retakan. Bagus sekali, saya sudah menemukan saluran meridian serta posisi tepatnya. Sekarang saya bisa benar-benar menyerangnya. Long Chen tersenyum tipis, lalu mengeluarkan pil Feng Fu tingkat rendah dan langsung meminumnya. Energi murni dan sempurna itu meledak dan, di bawah tarikan Long Chen, langsung menuju titik Yongquan di telapak kakinya. Titik Yongquan bergetar, mengikuti derasnya energi penyembuhan, ia seperti dasar sungai kering yang dibanjiri air, dan bergetar hebat. Ledakan. Suara gemuruh menggema, dan energi menakutkan memenuhi seluruh tubuh Long Chen. Energi tirani itu meledak dengan sendirinya, mengguncang ruangan hingga menjadi asap dan debu, dengan gelombang energi yang bergejolak di sekitarnya. Saat asap dan debu perlahan menghilang, terlihatlah Long Chen yang tenang dan anggun, matanya dipenuhi kegembiraan. Dia bisa merasakan tubuh seukuran kacang polong di telapak kakinya, dari mana energi tak terbatas akan mengalir ke tubuhnya, memberi Long Chen keinginan untuk mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Aktivitas dari kamar Long Chen menyebabkan seluruh kediaman bangsawan gempar, dan semua orang bergegas menghampiri. Melihat ibunya juga datang, Long Chen buru-buru berkata, "Bu, hari ini adalah hari di mana para pewaris tahta dapat masuk ke perguruan tinggi kekaisaran untuk belajar, aku harus segera ke sini." Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan sekelompok orang yang tercengang dan tumpukan reruntuhan yang hancur, lalu berganti pakaian bersih dan langsung pergi ke perguruan tinggi kekaisaran. Perguruan tinggi kekaisaran membuka pintunya 1 hari setiap bulan untuk para pewaris bangsawan ibu kota kekaisaran. Di pagi hari, mereka akan berlatih puisi dan tata krama, dan di sore hari, tempat penyimpanan peralatan bela diri istana akan tersedia untuk semua orang secara gratis. Pembukaan Imperial College sebelumnya sama sekali tidak berarti bagi Long Chen karena bahkan jika dia hadir, dia hanya akan menjadi bahan ejekan semua orang di sana. Namun kini situasinya sudah berubah. Setelah meminum pil Feng Fu, Long Chen telah memadatkan bentuk embrionik dari bintang Feng Fu. Meskipun masih berupa bentuk embrionik dan tidak dapat menyimpan banyak energi spiritual, ia tetap mampu menyimpan jauh lebih banyak daripada yang dapat disimpan hanya di meridian tubuh. Lagi pula, meridian itu seperti sungai, sedangkan dantian seperti samudra yang memberi makan sungai-sungai tersebut, bahkan kadang-kadang disebut sebagai lautan energi. Meskipun sebuah sungai tampak besar, kapasitasnya terbatas. Tanpa dantian untuk menopangnya, sungai itu akan cepat habis. Namun masalah ini sepenuhnya teratasi dengan pemadatan bintang Feng Fu. Dan yang terpenting adalah, sekarang bentuk embrio bintang Feng Fu telah dipadatkan, selama ada cukup energi, ia akhirnya akan menjadi bintang Feng Fu yang sempurna. Pada saat itu, Long Chen akan memiliki sesuatu yang unik untuk digunakan sebagai dantian. Inilah poin paling unik dari seni tubuh hegemon 9 bintang. Ketika ke-9 bintang itu terkondensasi, itu akan setara dengan memiliki 9 dantian. Siapapun dapat memahami betapa dahsyatnya sumber energi spiritual yang begitu kuat itu. Long Chen memiliki seluruh jurus tubuh hegemon 9 bintang. Sayangnya, teknik kultivasi seperti itu adalah sesuatu yang menentang langit, dan pemahamannya tentang hal itu masih sangat rendah, sehingga dia masih perlu menghabiskan waktu meditasi yang tak terbatas untuk menguasainya. Setelah berhasil memadatkan bintang Feng Fu-nya sepenuhnya, ia akan mampu menyimpan energi spiritual dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian ia dapat mencoba menggumpalkan pembuluh darahnya dan memasuki tahap pemadatan darah, sehingga menjadi seorang seniman bela diri sejati.
Tahap pemadatan Qi hanyalah langkah pertama dalam pelatihan seni bela diri. Hanya dengan melangkah ke tahap pemadatan darah, di mana darah dan Qi Anda melonjak, dan kekuatan bela diri Anda meningkat tajam, barulah Anda dapat dianggap sebagai seniman bela diri sejati. Long Chen tidak tahu tingkat kondensasi Qi surga apa yang akan dia capai, tetapi dengan terbentuknya bintang Feng Fu embrioniknya, kekuatan tubuhnya telah meningkat secara mengejutkan. Wujudnya saat ini bisa melayangkan pukulan yang sangat sederhana, dan itu akan menyebabkan angin bersiul, sedemikian rupa sehingga kekuatan yang dihasilkannya cukup untuk memecahkan vas bahkan dari jarak 2 meter. Pada intinya, seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Tujuannya pergi ke perguruan tinggi kekaisaran kali ini adalah untuk memasuki pusat pelatihan seni bela diri. Dengan bentuk embrio bintang Feng Fu-nya, energi spiritual tubuhnya telah meningkat, dan dia sudah bisa mulai berlatih keterampilan pertempuran bela diri. Yang disebut keterampilan bertempur ini semuanya diciptakan oleh para senior yang sangat kuat. Ini adalah teknik bertarung ampuh yang menggunakan energi spiritual, Qi, dan meridian seseorang. Kemampuan bertarung sangatlah menakutkan. Kemampuan ini memungkinkan seorang seniman bela diri untuk melepaskan kekuatan yang sangat dahsyat, beberapa kali lebih kuat dari kekuatan biasa mereka. Mustahil untuk berani menghadapinya. Oleh karena itu, setiap keterampilan bertempur sangat penting bagi seorang seniman bela diri. Sekarang Long Chen memiliki energi spiritual yang mampu berlatih keterampilan bertempur, dia sangat ingin memperoleh salah satunya. Kolese Kekaisaran terletak di sisi utara ibu kota Kekaisaran. Luasnya membentang puluhan kilometer, dan selain Istana Kekaisaran, itu adalah bangunan termegah dan paling mengesankan di seluruh ibu kota Kekaisaran. Setelah Long Chen memperlihatkan papan identitasnya, ia memasuki perguruan tinggi Kekaisaran dan langsung menuju Aula Sastra. Di sanalah kuliah pagi berlangsung dan para pewaris bangsawan mendengarkan kajian tentang Dao dari para dosen yang berbicara tentang segala hal, mulai dari tata krama hingga puisi, bahkan teori-teori sastra kuno. Saat memasuki Aula Sastra, ia melihat bahwa karena ia datang terlalu pagi, aula sastra yang sangat besar itu hanya berisi beberapa lusin orang. Haha, Kakak Long, kau datang. Begitu Long Chen masuk, beberapa pemuda datang menghampiri dan menyapanya dengan ramah. Para pemuda ini mirip dengan Long Chen, karena berbagai alasan, mereka juga tidak memiliki cara untuk berkultivasi. Meskipun mereka tidak bisa dianggap sebagai sahabat karib, mereka tetaplah sesama penderita yang saling berempati. Di masa keemasan seni bela diri di Kekaisaran Phoenix Cry, para pemuda ini mungkin tidak diintimidasi dengan cara yang menyedihkan seperti Long Chen, tetapi mereka juga sering dicemooh dan menderita perlakuan dingin dan acuh tak acuh. Dengan demikian, orang-orang yang menderita siksaan serupa akhirnya menjadi lebih dekat dengan Long Chen. Mereka sangat senang bertemu dengannya sekarang karena sudah lama mereka tidak bertemu. Haha, kalian datang cukup pagi, sapa Long Chen sambil tertawa. Dengan keberhasilan pemadatan bintang Feng Fu-nya, suasana hatinya telah jauh membaik dibandingkan sebelumnya yang sedang murung. Aku dengar beberapa hari yang lalu Kakak Long menunjukkan kekuatan dahsyatnya, mengalahkan Li Hao. Ah, kau benar-benar membuat kami kagum. Jangan bilang Kakak Long benar-benar bisa berkultivasi sekarang, tanya seorang remaja kurus dengan sangat iri. Awalnya, mereka semua berada di level yang sama dengan Long Chen. Mendengar bahwa Long Chen benar-benar bisa mengalahkan Li Hao yang berada di tahap surga ketiga pengentalan Qi, mereka semua sangat terkejut sekaligus merasa sedikit iri. Hehe, itu hanya keberuntungan. Tapi baru-baru ini, aku memang mempelajari teknik ilahi baru. Long Chen tidak ingin melanjutkan topik ini, jadi dia mengangkat topik misterius baru. Teknik ilahi, apa itu? Benar saja, semua orang langsung teralihkan perhatiannya oleh perubahan topik pembicaraan ini. Hehe, adikku ini baru-baru ini mendapatkan buku ramalan langka, dan setelah susah payah membacanya, aku belajar cukup banyak hal, kata Long Chen dengan agak puas. Teknik meramal, bukankah itu hanya teknik yang digunakan peramal jalanan untuk menipu orang? Tidak sepenuhnya. Dengan apa yang kupelajari dari teknik kewaskitaan itu, aku melihat bahwa wajah Li Hao memiliki pertanda buruk, dan baru saat itulah aku memutuskan untuk berduel dengannya. Dan untuk hasilnya, hehe. Long Chen tertawa dan berhenti di situ. Semua orang sejenak ragu, ketika seseorang tiba-tiba berseri-seri mengerti dan berseru, sepertinya benar. Kudengar Li Hao sepertinya terkena sihir hari itu, dan seluruh tubuhnya tidak memiliki sedikit pun energi sebelum dikalahkan oleh Kakak Long. Detail pertarungan Long Chen dan Li Hao sudah diketahui semua orang, tetapi banyak orang merasa bahwa kekalahan Li Hao masih menjadi misteri yang cukup dalam. Saat ini, banyak sekali diskusi tentang Long Chen. Hehe, Kakak Long, karena kau mahir membaca wajah, bisakah kau membantuku melihat wajahku dan memberitahuku mengapa tunanganku selalu menghindariku? Mengapa dia tidak mau bertemu denganku? Tanya seseorang dengan agak kesal. Tidak masalah, ayo, kita cari tempat duduk dulu. Berdiri di sini agak kurang pantas.
Kelompok mereka menemukan meja di pojok untuk duduk, dan meja itu bahkan menyediakan beberapa minuman ringan untuk mereka. Long Chen menunjuk ke arah hidangan penutup di meja dan sambil tertawa berkata kepada semua orang, "Ayo kita makan satu potong." Baiklah, orang-orang lain tak berbasa-basi dan langsung mengambil sepotong. Semua tampak sedikit bingung saat menatap Long Chen. Bagaimana rasanya? Sangat bagus. Ayo makan sepotong lagi. Oke. Orang itu sekali lagi mengambil sepotong dan menggigitnya. Tetapi setelah hanya makan satu gigitan, wajahnya tiba-tiba berseri-seri, dan dengan hormat ia menoleh ke arah Long Chen dan berkata, "Terima kasih banyak atas nasihat kakak Long. Adik kecil ini sekarang mengerti. Aku terlalu serakah dan kakak Long mengingatkanku bahwa orang perlu merasa puas dengan keadaan mereka, bukan?" Semua orang memandang Long Chen dengan kagum. Siapa sangka Long Chen memiliki kemampuan luar biasa untuk menggunakan beberapa makanan penutup kecil sebagai bahan renungan? Namun, Long Chen tetap menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Salah. Yang ingin kuingatkan adalah kau sudah segemuk ini, namun kau masih makan sebanyak ini. Sebentar lagi kau bahkan tidak akan bisa melewati pintu. Fakta bahwa tunanganmu masih bersamamu dan belum meninggalkanmu sudah merupakan hal yang sangat baik, kau seharusnya senang hanya dengan itu. Dengan bentuk tubuh sepertimu, wanita manapun akan takut tidur di sampingmu. Bagaimana jika kau berguling saat tidur? Kau akan menghancurkannya begitu keras hingga dia menjadi pipih. Wajah orang itu memerah, dan dengan pengingat dari Long Chen, dia melihat tinggi badannya yang hanya 5 kaki dengan perutnya yang selebar 4,5 kaki. Rupanya, sebelumnya dia merasa bahwa dia hanya sedikit bertambah gemuk. "Yusi gendut, jangan buang waktu berharga kakak Long, cepatlah turunkan berat badanmu." "Kakak Long, hehe, bagaimana kalau kau coba membaca ekspresi wajahku?" Seorang pemuda kurus lainnya bertanya dengan hormat sambil tersenyum. "Oh, kau." Long Chen berpura-pura bersikap sangat serius sambil menatapnya cukup lama sebelum berkata, "Wajahmu menunjukkan bahwa sebelum usia 30 tahun, kau akan miskin dan frustrasi, tetapi kabar baiknya adalah setelah usia 30 tahun. Orang itu menjadi gembira, dan berkata, "Mungkinkah setelah usia 30 tahun aku tiba-tiba bisa meningkat dalam kultivasiku?" "Tidak, setelah kamu berusia 30 tahun, kamu perlahan akan terbiasa dengan situasimu dan tidak akan lagi merasa frustrasi," kata Long Chen. Semua orang tak kuasa menahan tawa, tetapi saat mereka sedang tertawa, tiba-tiba mereka melihat dua mata penuh kebencian menatap mereka, menyebabkan tawa semua orang terhenti. Long Chen sudah lama memperhatikan orang itu. Saat berbalik, mereka semua melihat Li Hao menatap mereka dengan tatapan tajam. "Senior Li Hao, apakah luka Anda sudah membaik sekarang?" "Selamat, luka luar Anda sudah sembuh semua, tetapi bagaimana dengan luka dalam Anda?" tanya Long Chen, tampak sangat prihatin. Wajah Li Hao berkedut. Hari itu, wajahnya hancur lebur akibat pukulan Long Chen, dan dia harus digendong pulang. Keluarga Li buru-buru meminta bantuan seorang alkemis dari perkumpulan alkemis dan membayar sejumlah besar koin emas agar Li Hao bisa pulih. Memiliki uang memang sangat menyenangkan, dalam waktu sesingkat itu, Li Hao telah kembali ke titik di mana penampilannya sama seperti orang normal. Namun setelah Long Chen mengangkat kembali topik tersebut, selangkangan Li Hao mulai terasa sakit seolah-olah dia mengingat tendangan Long Chen itu. Saat itu, tendangan Long Chen sangat ganas, hampir saja membuatnya lumpuh. Namun, yang paling membuatnya kesal adalah baru setelah dibawa pulang dan dirawat, ia menyadari ada sesuatu yang hilang darinya. Ketika keluarganya menyadari hal ini, mereka segera bergegas kembali ke arena bela diri, tetapi saat itu, mereka mendapati arena tersebut telah dibersihkan, dan dilaporkan bahwa sesuatu itu telah dibawa pergi oleh seekor anjing liar. Ketika Li Hao terbangun dan mendengar berita ini, dia hampir mati karena amarahnya. Tapi sekarang tidak ada cara untuk memperbaikinya, dan sehebat apapun seorang alkemis, tidak ada cara bagi mereka untuk memperbaiki apa yang telah hilang darinya. Yang tadinya ada 2, kini hanya tersisa 1. Meskipun kehilangan 1, harta keluarga, tidak akan membuatnya goyah saat berjalan, kehilangan pasangan yang awalnya simetris itu sangat berat baginya. Dan sekarang setelah Long Chen mengungkitnya lagi, wajahnya menjadi sangat jelek. Dia menatap Long Chen dengan tatapan tajam, giginya bergemeletuk karena marah. "Long Chen, dasar bajingan. Aku menantangmu duel hidup dan mati. Beranikah kau menerima tantangan ini?" Ekspresi Long Chen yang awalnya geli langsung menegang. Dipanggil seperti itu sangat menghina, apalagi itu juga menghina ibunya. Ini benar-benar kasus ketidakmampuan untuk menghargai hidup sendiri. "Baiklah, jika kau ingin bebas dari kekhawatiran dunia fana, maka aku akan membantumu. Sama seperti sebelumnya, saya ingin menambah taruhan." Long Chen balas menatap Li Hao. "Karena kau ingin mati, sebaiknya kau tawarkan beberapa imbalan kepadaku." Meskipun mereka berasal dari kerajaan yang sama, dia tidak peduli dengan Li Hao, dan kematiannya akan menjadi hal sepele baginya. "Baiklah, seberapa tinggi pun taruhannya, aku, Li Hao, akan menerimanya."
Sambil mencibir dalam hati, ia berpikir bahwa seberapa tinggi pun taruhannya, begitu Long Chen mati, ia tidak akan bisa menggunakannya. Li Hao merasa bahwa terakhir kali ia hanya ceroboh, dan Long Chen memanfaatkan celah itu sehingga ia kalah. Sekarang ia pasti tidak akan membuat kesalahan yang sama, jadi pertarungan ini pasti tidak akan berjalan sama seperti pertarungan terakhir. Selain itu, kali ini berbeda karena ia telah menyatakan duel hidup atau mati. Dalam duel sebelumnya, meskipun Anda tidak akan dimintai pertanggungjawaban jika lawan terbunuh dengan satu pukulan, selama lawan mengakui kekalahan, Anda tidak diperbolehkan untuk terus menyerang mereka. Namun dalam duel hidup dan mati, begitu kedua orang itu naik ke panggung, itu sama saja dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Bahkan jika seseorang mengakui kekalahan, itu akan sia-sia. Pemenang dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Nyawa yang kalah akan berada di tangan mereka. Baiklah, besok, pukul 3:4 siang, kita akan bertemu di arena pertarungan hidup dan mati. Li Hao tertawa dingin, dan ketika dia menatap Long Chen, seolah-olah dia sedang menatap orang mati. Long Chen mencibir dingin dalam hati. Sekaranglah saatnya baginya untuk mengorbankan ayam demi memperingatkan para monyet. Melihat Li Hao pergi, dia tertawa licik, hati-hati menjaga keseimbangan saat berjalan, jangan sampai tersandung. Mendengar kata-kata Long Chen, Li Hao, yang sudah berbalik untuk pergi, menjadi kaku, dan wajahnya meringis saat ia menyimpulkan makna tersembunyi di balik kata-kata Long Chen. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia berpura-pura tidak mendengar apapun saat perlahan berjalan ke bagian lain dari aula sastra. Namun, kata-kata Long Chen terasa seperti jarum baja yang menusuk bagian sensitifnya, dan setiap kali dia mengangkat kakinya, itu akan memicu ingatan akan serangan yang mengerikan itu. Dia terus bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetapi semakin dia berusaha melakukannya, semakin aneh cara jalannya, yang menyebabkan semua orang menatapnya dengan aneh. Pada akhirnya, Li Hao berjalan terlatih-tatih seperti bebek. Seseorang menoleh ke Long Chen dan mengingatkannya untuk berhati-hati. Saudara Long, mengapa kau menerima tantangannya? Ini adalah pertarungan hidup dan mati yang akan kalian hadapi, salah satu dari kalian akan mati. Tidak masalah, hari ini aku membaca raut wajahnya dan melihat aura kematian yang gelap di sekitarnya. Dengan aura itu melingkarinya, pada dasarnya seperti hantu yang menyegel hidupnya, dia ditakdirkan untuk mati dalam 2 hari. Benar, sekarang aku punya sesuatu yang membutuhkan bantuan beberapa orang, bisik Long Chen. Semua orang saling bertukar pandang dan pada akhirnya, orang yang dijuluki Yu si gendut itu mengertakkan giginya. Saudara Long, karena kau sudah meminta, aku akan memberikan seluruh tabunganku. Sambil berkata demikian, ia menyerahkan sebuah kartu kristal kepada Long Chen. Long Chen tidak menyangka bahwa Yu yang gemuk ini ternyata memiliki semangat persaudaraan yang begitu kuat dengannya. Kartu kristalnya berisi lebih dari 80.000 koin emas. Meskipun mereka semua adalah pewaris bangsawan, sebagian besar lahir di cabang keluarga yang jauh, sehingga mereka tidak dianggap terlalu penting. Koin emas ini pasti merupakan jumlah yang sangat besar bagi Yu yang gemuk. Baiklah, saya punya 60.000 di sini, ambillah. Aku tidak punya banyak di sini, hanya 30.000. Saudara Long, aku hanya punya kemampuan sekecil ini. Saya memiliki. Awalnya, Long Chen mengira meminjam sekitar 10.000 koin emas saja sudah cukup banyak. Dia tidak menyangka mereka akan benar-benar mengosongkan kantong mereka untuk membantunya. Semuanya, jika saya sampai meninggal, maka uang kalian akan hilang begitu saja. Long Chen menatap kartu kristal di tangannya, dan ia tak kuasa mengingatkan semua orang. Apakah saudara Long memandang rendah kita? Tak seorang pun dari kita mampu bercocok tanam, dan setiap hari kita harus menderita karena siksaan orang lain. Saudara Long, kenyataan bahwa kau berani berjuang habis-habisan melawan salah satu dari mereka berarti kau memiliki keberanian yang tak seorang pun dari kita miliki. Sekalipun kita tidak memiliki keberanianmu, membantumu sedikit ini tetaplah sesuatu yang bisa kita lakukan. Ketika orang-orang ini melihat Long Chen setuju untuk bertarung hidup dan mati, mereka tak kuasa menahan kegembiraan karena mereka melawan musuh bersama. Melihat Long Chen memohon bantuan, mereka menjadi semakin bersemangat dan pada akhirnya, mereka bahkan tidak peduli dengan konsekuensinya. Long Chen mengangguk. Dia mencatat perasaan ini dalam hatinya sambil memegang lebih dari 200.000 koin emas di tangannya. Pada saat itu, sekelompok orang masuk ke aula sastra, dan aula sastra yang semula ramai seketika menjadi sunyi senyap.